Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Citro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video tindakan tentang pemeriksaan GCS yang tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keparahan dari cedera kepala atau mengetahui tingkat kesadaran pada pasien. GCS ini memiliki 3 indikator. Yang pertama I atau mata, yang kedua V verbal, yang ketiga M motorik. Nilai total dari GCS yaitu yang paling tinggi 15 dan yang paling rendah yaitu 3. Untuk kategori cedera kepala, GCS 3 sampai 8 dikategorikan cedera kepala berat, GCS 9 sampai 11 dikategorikan 11 atau 12 dikategorikan dengan cedera kepala sedang, dan GCS 13 sampai 15 dikategorikan cedera kepala ringan. Baik, untuk indikatornya saya langsung praktekkan kepada OP. Untuk yang pertama, indikator yang pertama yaitu tentang eye atau mata. Jadi nilai yang pertama, kita mulai dari yang kecil. Saat yang pertama, pasien tidak membuka mata walaupun kita berikan rangsang nyeri. Pak, pasien tidak berespon terhadap rangsangan nyeri, jadi pasien tidak membuka mata. Yang kedua, pasien membuka mata saat kita rangsang nyeri. Pak, buka matanya Pak. Ya, ini nilai E-nya 2. Yang ketiga, pasien membuka mata saat kita rangsang dengan suara. Pak, buka mata Pak. Ya, pasien membuka mata saat kita rangsang dengan suara. Itu nilainya 3. Yang nilai E-nya 4 yaitu pasien secara spontan membuka mata. Pak, apa kabar? Baik. Ya, jadi pasien secara spontan telah membuka mata. Yang kedua, indikator kedua yaitu indikator verbal. Yang pertama, kita pasien tidak memiliki respon, V-nya 1. Pak, tidak memiliki respon. Yang kedua, pasien hanya mengerang. Pak, misalnya pasien hanya berkata ya, pasien hanya mengerang. Yang ketiga, pasien hanya mengatakan kata-kata yang tidak jelas, dan Pak, misalnya sakit. Ini V-nya 3. Yang keempat, V-nya 4, pasien disorientasi waktu, tempat, dan orang. Pak, sekarang ada di mana? Di rumah. Oh ya, kita bisa mengetahuinya saat pasien mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan nyatanya. Seperti contoh, saat pasien dirawat di rumah sakit, ternyata pasien mengatakan ia berada di rumah atau berada di tempat lain yang bukan sesuai. Yang terakhir, pasien terorientasi baik. Jadi saat kita bertanya kepada pasien bisa menjawab. Misalnya kita tanyakan saat ini ada di mana? Pak, sekarang di mana? Saat ini ada di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi pasien bisa menjawab dengan benar. Yang indikator yang ketiga yaitu tentang motorik. Jadi kita yang nilai 1, pasien tidak memiliki pergerakan. Misalnya kita rangsang, Pak, pasien tidak memiliki gerakan apapun. Yang kedua, pasien ekstensi abnormal. Pak, pasien ini menekuk, kedua tangannya menekuk seperti ini ekstensi abnormal, ini M-nya 2. Yang ketiga, Pak, ekstensi abnormal, ini M-nya 3. Yang keempat, pasien menghindari nyeri. Pak, ya, pasien menghindari nyeri. Yang kelima, pasien melokalisir nyeri. Pak, ya, ini pasien. Yang keenam, motorik yang keenam yaitu pasien mengangkat pinta. Pak, bisa angkat kedua tangannya? Ya, pasien mengangkat kedua tangan. Itulah pemeriksaan pada Glasgow Coma Scale. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.